Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Andes Yulianda dalam pembelajaran matematika. Pada video kali ini, saya akan membahas soal-soal tentang perbandingan, yaitu materi kelas 7 pada semester kedua. Baik, langsung saja kita lihat soal nomor 1. Suatu air mengalir dari pancuran dengan debit 30 liter per menit. Tentukan banyak air yang mengalir setelah 1 jam. Baik, untuk menyelesaikan soal tersebut, langsung saja kita buatkan seperti ini. Nah, debit airnya 30 liter per menit. Nah, ini bisa kita artikan bahwa air tersebut mengalir 30 liter dalam waktu 1 menit. Nah, yang menjadi pertanyaan, berapa banyak air yang mengalir setelah 1 jam? Nah, nanti kita akan cari berapa liter air yang mengalir dalam waktu 1 jam. Nah, 1 jam ini bisa kita tulis 60 menit. Nah, untuk menyelesaikannya, sebaiknya kalian perhatikan dulu apakah soal tersebut termasuk ke dalam perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Dengan cara memperhatikan perubahan dari masing-masing komponen. Nah, yang pertama misalnya dari 1 menit ke 60, ini jelas bertambah. Nah, berikutnya komponen yang ini kira-kira bertambah atau berkurang. Nah, tentunya secara logika, ketika air dalam 1 menit dapat menghasilkan 30 liter, maka dalam 60 menit tentunya air yang mengalir pun akan bertambah. Nah, kalau misalnya perubahannya seperti ini, maka perbandingan ini sudah kita pastikan termasuk ke dalam perbandingan senilai. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Kita langsung saja membuatkan perbandingannya. 30 per E sama dengan 1 per 60. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal kali silang saja. X kita kalikan dengan 1, hasilnya E. Kemudian yang 30 kita kalikan dengan 60. Nah, maka X sama dengan 30 kali 60, 1800. Nah, inilah hasilnya. Jadi, air dapat mengalir setelah 1 jam itu sebanyak 1800 liter. Nah, demikianlah untuk pembahasan soal nomor 1. Selanjutnya, kita lihat soal nomor 2. Baik, inilah soal nomor 2. Perbandingan banyak kucing dan anjing di tempat penampungan hewan adalah 7 berbanding 8. Jika selisih banyak kucing dan anjing adalah 8 ekor, tentukan banyak anjing di tempat penampungan hewan tersebut. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa misalkan X sama dengan jumlah dari kucing. Kemudian Y, kita misalkan banyaknya anjing. Nah, perbandingan antara kucing dan anjing berarti X berbanding Y itu sama dengan 7 berbanding 8. Nah, kemudian selisih dari kedua
hewan tersebut adalah 8. Nah, berarti kita perhatikan dulu bahwa di sini kalau kita lihat nilai perbandingannya itu jumlah anjing lebih banyak daripada jumlah kucing. Berarti Y itu lebih banyak daripada X. Maka untuk selisihnya kita tuliskan Y kurang X sama dengan 8. Nah, untuk persamaan Y dikurangi X sama dengan 8, kita rubah menjadi X sama dengan. Nah, caranya ini masing-masing ruas kita kurangkan dengan Y, maka hasilnya jadi negatif X sama dengan 8 dikurang Y. Nah, kemudian kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1, maka hasilnya jadi X sama dengan negatif 8 ditambah Y. Nah, persamaan ini nantinya kita masukkan ke dalam perbandingan X berbanding Y sama dengan 7/8. Nah, oke, kita coba masukkan X berbanding Y sama dengan 7/8. Nah, kita ganti X-nya dengan negatif 8 ditambah Y per Y. Nah, sama dengan 7/8. Nah, kemudian kita kali silang. Oke, ini keduanya kita kali silang. Maka X kali Y kali 7 hasilnya 7Y. Kemudian 8 kita kalikan dengan negatif 8 ditambah Y. Nah, ini jadi 7Y sama dengan 8 ke 8 negatif 64. Nah, kemudian 8 kali Y yaitu 8Y. Nah, selanjutnya kedua ruas kita kurangkan dengan 8Y. Ya, ruas kiri jadi 7Y kurang 8Y sama dengan ruas kanan menjadi negatif 64. Nah, kemudian 7Y kurang 8Y-nya hasilnya negatif Y sama dengan negatif 64. Nah, selanjutnya kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1. Hasilnya Y sama dengan 64. Nah, karena nilai Y sudah kita dapatkan, di mana Y itu adalah jumlah banyaknya anjing. Nah, jadi berdasarkan pertanyaannya berapa banyak anjing di tempat penampungan hewan tersebut, maka jawabannya adalah banyaknya anjing di penampungan tersebut adalah sebanyak 64 ekor. Nah, demikianlah untuk soal yang nomor 2. Nah, selanjutnya kita masuk ke nomor 3. Nah, untuk yang nomor 3, tinggi badan Septi adalah 140 cm dan tinggi badan Dinda adalah 160 cm. Tentukan perbandingan tinggi badan Septi dan Dinda. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 3, kita bisa langsung saja tuliskan di sini tinggi badan Septi kita bandingkan dengan tinggi dari badan dari Dinda. Nah, di sini berarti 140 berbanding 160. Nah, kemudian
Untuk mendapatkan nilai perbandingannya, kita tinggal sederhanakan bilangan ini, yaitu dengan cara membagi kedua bilangan tersebut dengan nilai FPB dari kedua bilangan tersebut. Nah, FPB dari kedua bilangan tersebut itu adalah 20. Nah, untuk mengetahui caranya bisa nanti kita pelajari pada pertemuan yang lain. Nah, 140 dibagi 20 nilainya 7. Dan untuk 160 dibagi 20 hasilnya 8. Nah, kalau kita lihat untuk bilangan ini sudah sederhana sehingga kita bisa simpulkan bahwa perbandingan tinggi badan Septi dan tinggi badan Dinda adalah 7:8. Baik, untuk selanjutnya soal nomor 4. Suatu penelitian membuktikan bahwa seekor tikus mampu berdetak 840 kali dalam 2 menit. Tentukan banyak detak tikus selama 1 jam. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita perhatikan tikus mampu berdetak 840 kali dalam waktu 2 menit. Nah, yang ditanyakannya berapa banyak detak tikus? Berarti di sini kita misalkan X kali dalam waktu 1 jam. Nah, 1 jam ini sama dengan 60 menit. Nah, untuk soal ini sudah kita bisa tentukan bahwa ini adalah soal perbandingan senilai. Nah, oleh karena itu kita bisa langsung saja tuliskan perbandingannya. 840 per X sama dengan 2/60. Nah, kita kali silang. X kali 2 hasilnya 2X. Kemudian 840 kita kalikan dengan 60. Nah, ini menjadi X. Oke, 2X sama dengan 840 kali 60, 50.400. Nah, kemudian X sama dengan 50.400 dibagi 2. Berarti X sama dengan 25.200. Nah, jadi selama 1 jam detak tikus tersebut, nah ini berdetak sebanyak 25.200 kali. Nah, demikianlah untuk pembahasan soal nomor 4. Berikutnya soal yang terakhir, yaitu soal nomor 5. Suatu larutan dibuat dari campuran cairan A dan cairan B, di mana komposisi cairan A dan B adalah 3/5. Jika akan dibuatkan larutan 40 ml, tentukan banyaknya cairan B yang diperlukan. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita coba amati satu persatu. Dalam soal tersebut diketahui komposisi cairan A dan B adalah 3/5. Berarti A berbanding B sama dengan 3/5. Nah, kemudian larutan tersebut akan dibuatkan komposisi A dan B sebanyak 40 ml. Berarti di sini jumlah kedua larutan tersebut, nah ini jumlahnya adalah 40 ml.
Nah, dari bentuk A tambah B sama dengan 40, kita rubah bentuknya menjadi A sama dengan. Nah, untuk itu, kedua ruas ini bisa kita kurangkan dengan B. Nah, sehingga bentuknya menjadi untuk ruas kiri A sama dengan untuk ruas kanannya 40 dikurangi B. Nah, nanti bentuk yang ini kita masukkan ke bentuk perbandingan. Nah, kita coba dimasukkan A per B sama dengan 3/5. Nah, kita masukkan nilai A-nya menjadi 40 dikurang B. 40 kurang B per B sama dengan 3/5. Nah, kemudian kita kali silang. Nah, jadi nanti hasilnya B kali 3, 3B. Kemudian nanti 5 ini kita kalikan dengan 40 dikurang B. Nah, ini 3B sama dengan 50 kali 40, 200. 5 kali negatif B berarti negatif 5B. Nah, selanjutnya kedua ruas kita tambahkan dengan 5B. Maka yang ruas kiri menjadi 3B ditambah 5B sama dengan 200. Nah, 3B tambah 5B jadi 8B sama dengan 200. B sama dengan 200 dibagi 8. Nah, B sama dengan 200 dibagi 8, berarti 25. Nah, jadi banyaknya larutan B adalah 25 ml. Demikianlah pembahasan soal-soal perbandingan. Kita ketemu lagi pada soal-soal perbandingan lainnya pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.